Menebar kasih sayang semesta, membangun peradaban baru yang mulia, untuk kemakmuran dan bahagia bersama dalam ridho Allah, Tuhan yang Maha Esa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimin tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulubihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa'tabir hadzal ma'na bi umratil Hudaybiyati, dan ambillah pelajaran dengan makna ini, makna bahwasannya pertama kali yang kita lihat adalah Allah, pertama kali yang kita pandang adalah Allah yang mengatur urusan kita. Lihatlah makna pengertian ini bi umratil Hudaybiyati, dengan umrah Hudaybiyah. Wa dzalika, dan itu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma saddahul musyrikuna, ketika menghalang-halangi akan Nabi siapa al musyrikuna, orang-orang musyrik, fiha dalam umrah Hudaybiyah, menghalangi an Makkah, dari kota Makkah, wa mana'u, dan mencegah musyrikun hu akan Nabi min ayyutimma, agar menyempurnakan siapa Nabi baina adharihim, antara punggung-punggung mereka, mencegah nusukahu akan ibadahnya Nabi. Roja'a fil hali, roja'a maka kembali siapa Nabi Muhammad fil hali, dalam seketika itu, antil kal umrati, jauh dari umrah tersebut. Walam yata'arrab, dan tidak menjelaskan siapa Nabi lahum kepada mereka, tidak menyerahkan, tidak menjelaskan bima yahsulu lahu, bima dengan sesuatu yahsulu yang hasil apa mah lahu untuk Nabi, bihi dengan ma, fil zahiri dalam zahir atau dalam kenyataannya. Bima yahsulu izzatan au nusratan, izzatan halnya berupa kemuliaan, au nusratan atau pertolongan, ba'da ma kana da'a ilaihi, setelah sesuatu karena yang ada siapa Nabi, da'a itu mengundang, mengajak Nabi ilahi kepada ma, min bai'atir ridwani, yaitu bai'at ridwan, tahta syajarati, di bawah pohon, wa ma azama alaihi, dan tidaklah bertekad siapa Nabi, tidaklah menuju, maksudnya bermaksud siapa Nabi alaihi atas ma, wa ma azama, bukan tidak, wa ma dan sesuatu azama yang mantap siapa Nabi alaihi atas ma, min munajazati man, yaitu menjaga orang atau melaksanakan orang, haddahu minal kafarati, haddahu yang menentang siapa man hu akan Nabi minal kafarati, yakni orang-orang kafir. Wa amila fi dzalika ala ma adharullah, wa amila dan melakukan siapa Nabi fi dzalika dalam umrah itu, alama atas sesuatu keputusan, adharahullahu yang memunculkan akan ma siapa Allahu Allah lahu kepada Nabi, min ayatihi al-idhami, dari ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar, inda buruki naqatihi, ketika duduknya onta Nabi, lamma aroda, ketika menghendaki siapa Nabi, taujihaha, untuk menghadapkan onta naqah ilal baitil harami, kepada baitul haram. Waqala, dan bersabda Nabi hina idzin, pada saat itu, mudhiran,
halnya menyatakan Nabi 5 qasadahu, 5 kepada sesuatu, qasadahu yang bermaksud Nabi akan ma, wa muqarriran, dan juga menetapkan siapa Nabi 5 tamadahu, 5 kepada sesuatu, itamada yang berpegangan siapa Nabi akan ma. Apa sabda Nabi? Ini sabda Nabi ini. Innama habasaha habisul fili. Sungguhnya menghalangi akan ontaku ini apa habisul fili, suatu yang menghalangi fil, gajah. La yad'uni, tidak mengundangku al yauma, hari ini, siapa Quraisyun, orang Quraisy, ila khoslatin, kepada satu keadaan, fiha, yang di dalamnya, dalam keadaan tersebut, silaturrahimi, ada silaturrahim, illa ajabtuhum, kecuali aku menjawab mereka, ilaiha, kepada silaturrahim. Fakana kama qala sallallahu alaihi wasallam, fakana, maka ada keadaannya, maka terjadi keadaannya, kama qala, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrafa wa karrama solahahum ala wadihil harbi. Solahahum, maka bermusolahah itu berdamai, mengajak damai Nabi, hum akan Quraisy, ala wadihil harbi, atas meletakkan senjata, fima bainahum, fima dalam waktu, bainahum yang antara mereka, asyra sinina, meletakkan senjata selama 10 tahun. Liyataqallabu fil ardi aminin, liyataqallabu, supaya mereka kembali fil ardi, di bumi, di tanah, maksudnya kembali ke sana lagi, aminina, dalam keadaan aman. Falamma stataba bainahumus sulhu, maka ketika istataba, rusak, ketika merusak antara mereka apa sulhu, ketika rusak antara mereka apa sulhu, perdamaian, wa anzalallahu ta'ala surat al-fath, dan menurunkan siapa Allah akan surat al-fath, dhaharat al-fawaidu, dhaharat, maka teranglah, muncullah apa al-fawaidu, manfaat-manfaat, allati tadammanaha, yang mengandung atau yang mencakup akan, allati apa, dzalika tadbirul hasanu, yaitu pengurusan atau tadbir, pengelolaan yang bagus, wa qarrat, dan bahagialah, senanglah, ayunus sahabati, mata para sahabat, girang maksudnya sahabat radhiyallahu taala anhum, bima abrozahullahu ilaihim, dengan apa-apa yang memunculkan hu akan ma, siapa Allah ilaihim, kepada sahabat, min altofin, yaitu dari kelembutan-kelembutan, wa minanin, dan pemberian-pemberian. Titik. Ini cerita juga menguatkan tentang bagaimana kita harus berpegang kepada tadbir atau kepada pengelolaan Allah. Pada pembahasan yang lalu kan kita biasanya, atau umumnya orang, bukan kita ya, kita mah udah pada ngaji ya. Umumnya orang itu pengelolaannya dia percayakan atau dia andalkan kepada diri dia sendiri. Saya mampu melakukan ini. Hari ini saya akan berbuat ini. Hari ini aku akan melaksanakan satu pertemuan. Aku akan meeting dengan, terus yang dihitung itu aku. Sampai-sampai lupa kepada pengelolaan dan kekuasaan Allah untuk mengelola rezeki, untuk mengelola pendapatan, untuk mengelola semuanya. Allah mudabbir, Allah itu yang mengelola, yang mengatur semua urusan-urusan kita. Di awal semua perbuatan, di awal semua ibadah termasuk juga, maka yang pertama kali kita lihat itu harusnya Allah. Allah sedang menuntun kita ngaji, Allah sedang menuntun kita narik, Allah sedang menuntun kita untuk cari nafkah. Allah yang dilihat pertama. Itu ciri khas orang yang berakal, ciri khas orang yang melihat, dan pertama kali yang dilihat itu adalah Allah, yaitu Allah mengatur dan mengelola semua sisi kehidupan dia, baik ibadah mahdhah maupun ibadah yang ghair mahdhah. Nah, menguatkan makna ini adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada Umrah Hudaybiyah. Kira-kira tahun ke-7 Hijriah, 7 setelah Hijrah. Nabi menetap di Madinah, itu dianggap tahun 1, nanti setelah masa Khalifah, masa Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, itu ditetapkan kalender Hijriah. Tahun 1 dihitung sejak Nabi sampai Madinah.
Nabi sampai Madinah tahun pertama disebut sebagai tahun 1. Nabi belum hitung waktu itu, belum ditetapkan oleh Nabi, karena yang menetapkan nanti adalah Sayyidina Umar pada masa pemerintahan Sayyidina Umar. Tahun 1 Nabi dianggap sebagai tahun 1 Hijriah. Tahun kedua Nabi di Madinah tahun 2 Hijriah. Tahun ketiga Nabi sudah menetap di Madinah disebut tahun 3 Hijriah. Tahun ke-7 setelah hijrah namanya tahun hijrah, makanya disebut dengan tahun Hijriah. Itu ada keinginan untuk umroh. Umroh ya ke Makkah, kemudian tawaf, sa'i, ada keinginan ke situ. Dan sambil juga melihat kampung halaman yang namanya lama, tinggalin Gemboh aja yang lama di Pamulang kangen ke sini kan. Pasti pengen di sini, namanya tawaf. Tawaf di mana? Tawaf di kantor RW dah. Keliling-keliling aja begitu. Ngapain kek? Pasti ada kangennya. Ini 7 tahun nggak nengok Mekah. 7 tahun nggak ngeliat Baitullah, nggak ngeliat Baitul Haram. Ada keinginan untuk itu. Direncanakanlah saat itu berangkat dari Madinah, dan beberapa orang Muslim di luar kota Madinah yang memang sudah ikut Nabi, udah Muslim artinya, ini ada keinginan buat umroh. Ayo kita umroh bareng-bareng tahun ke-7 Hijriah. Nah, sampai sana di sebuah tempat yang namanya Hudaybiyah, ini kemudian dia halang-halangi. Nggak ada yang boleh masuk sini, nggak ada yang boleh masuk Mekah. Pokoknya kalian masuk Mekah, urusannya habis, kita perang katanya. Waktu itu Nabi bawa pasukan kira-kira 10.000 atau 1.000 lah, sebab antara itu 10.000 bawa pasukan. Tapi ya pasukannya bukan pasukan perang, umroh, pengen umroh, namanya pengen ibadah, yang nggak ada yang bawa persenjataan lengkap. Tapi secara perhitungan kalau mau menyerang Mekah bisa waktu itu. Apalagi tahun ke-7 itu udah makin lemah, Mekah itu udah semakin lemah, kafir Quraisy maksudnya sudah semakin lemah. Di sebuah tempat yang namanya Hudaybiyah di stop, nggak ada yang boleh masuk Mekah. Setelah itu Nabi mengutus Sayyidina Utsman bin Affan, ya udah Utsman, kamu masuk Mekah, coba gimana kita lobby lah, gimana urusannya nih, kalau kita udah sampai sini nggak boleh masuk. Sayyidina Utsman akhirnya diutus ke Mekah, masuk kota Mekah, karena memang saat itu Abu Sufyan itu masih kerabat dekat dengan Sayyidina Utsman, karena masih sama-sama dari klan yang namanya klan Umayyah, masih dari Umayyah. Abu Sufyan ya hitungannya masih encingnya dah sama Sayyidina Utsman. Masuk kota Makkah dengan harapan bisa bawa kabar dan boleh masuk. Ternyata ditunggu berjam-jam, tunggu 1 jam 2 jam, nggak muncul Sayyidina Utsman. Ada kabar Utsman terbunuh, Utsman mati katanya, habis di sana di Mekah. Nah, Nabi kemudian angkat semacam baiat, namanya baiat Ridwan, baiatur Ridwan. Ridwan itu artinya rela. Jadi rela untuk membela Utsman, rela untuk membela agama ini meskipun harus bertumpahan darah. Itu namanya baiatur Ridwan. Udah janji setia semua. Janji setia untuk benar-benar membalas apabila Utsman itu benar-benar sampai terbunuh. Namanya rela berkorban, baiatur Ridwan. Ini terjadi di Hudaybiyah. Nah, nggak lama setelah itu ternyata Sayyidina Utsman balik dan nggak ada lecet sedikit pun, nggak apa-apa. Cuma mereka ingin saat itu semuanya pulang ke Madinah, pengikut Muhammad. Orang kafir sebutnya Muhammad aja. Ya kalau sebutannya Nabi namanya nggak kafir dia, sebutannya Muhammad aja. Ya Muhammad, kau dan pengikut-pengikutmu kembali semua ke Madinah, nggak ada yang boleh masuk Mekah, semuanya balik semuanya. Oke, kalau gitu kita perjanjian. Nabi mengajak mereka musolaha. Musolaha itu namanya perdamaian untuk gencatan senjata selama 10 tahun. Asyra sinin, selama 10 tahun. Gencatan senjata lah itu. Yang lain, sahabat-sahabat yang lain yang model kayak siapa di sini? Ya dulu model-model almarhum Yadi dah. Habisin aja Nabi udah. Ngapain gini-gini segala, habisin aja. Yang model-model gitu. Udah habisin aja Nabi. Terus Nabi mengajak, enggak, sebentar, kita gencatan senjata, kita rekonsiliasi, perdamaian dengan sebuah perjanjian. Perjanjian itu kemudian ditulis. Banyak riwayat yang menyatakan ini, dan penulisnya
Salah satu riwayat menyatakan yang menulis adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali waktu itu tulis Ali, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nggak mau orang itu, orang-orang kafir. Tulis Bismillah aja, nggak usah Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau tulis Bismillahirrahmanirrahim, kami percaya sama Al-Quran dong, itu ayat Al-Quran. Tulis Bismillah. Ya udah, Ali hapus Bismillah aja. Sayyidina Ali hapus, nurut. Ditulis lagi, kata Nabi Muhammad, ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan kaum Quraisy. Ditulis sama Sayyidina Ali, ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Udah ditulis, nggak mau saya, ngapain Rasulullah, kalau begitu ya saya iman dong. Tulis Muhammad bin Abdullah, ini perjanjian. Ya udah hapus Ali. Sayyidina Ali juga udah gemes aja. Udah gemes aja habisin. Ya udah tulis Ali, ini perjanjian Muhammad bin Abdullah. Terus ditulis sampai beberapa poin, diantaranya poin-poin itu, kalau ada orang Quraisy atau sekutu Quraisy yang masuk Islam, nggak masuk Islam istilahnya waktu itu, kalau ada Quraisy atau sekutu Quraisy, sahabatnya Quraisy dalam koalisi yang ternyata ikut menjadi pengikut Madinah, maka harus dikembalikan. Artinya kalau masuk Islam harus dikembalikan. Terus poin yang berikutnya, kalau ada pengikut Muhammad yang kemudian ikut kepada Mekah, maka tidak usah dikembalikan. Enakan mana tuh kira-kira? Enakan Nabi Muhammad posisinya atau enakan orang Quraisy? Kalah tuh ya, kalah Nabi tuh. Tapi Sayyidina Ali, tulis Ali udah, tulis aja udah, pokoknya tulis. Kemudian poin diantaranya, poin lagi, orang-orang Muslim tahun ini tidak boleh umroh. Pengikut Muhammad tahun ini tidak boleh umroh dan harus kembali ke Madinah. Baru boleh kembali lagi tahun depan. Dijanjikan tahun depan. Ya udah ditulis. Dan gencatan senjata ini atau peletakan senjata ini berlangsung selama 10 tahun. Kalau ada yang merusak perjanjian atau merusak gencatan senjata ini, maka berhak dibatalkan gencatan senjata ini. Itu isinya perjanjian Hudaybiyah. Nah, para sahabat pada waktu itu pengennya Nabi udah bayatul ridwan, udah janji setia, pokoknya sampai ya titik darah penghabisan akan membela Islam ini. Pokoknya tidak akan kembali pulang sebelum kami menang gitu ya. Tak akan kembali pulang kan begitu. Sebelum kita yang menang. Itu Banser apa Jackmania itu? Pokoknya nggak akan kembali pulang. Udah baiatur ridwan, udah janji setia. Pengennya sebagian sahabat ya begitu. Tapi Nabi enggak. Ya udah biarin. Nabi biarin. Nah, saya lanjutkan dulu perjanjian Hudaybiyah. Ini perjanjian Hudaybiyah ini ternyata dirusak sendiri oleh orang Quraisy. Ada satu sekutu atau koalisinya Quraisy namanya Bani Bakar. Bani Bakar ini menyerang sekutu atau koalisinya Madinah, namanya Bani Khuza'ah. Serang, ada peperangan, ternyata Quraisy ikut-ikutan. Ya udah digugurkan. Artinya digugurkan, udah kita ke Mekah udah habisin maksudnya. Itu belum sampai 10 tahun. Belum sampai 10 tahun. Nah, kemudian terjadi itu tadi. Terjadi pembatalan gencatan senjata karena dirusak oleh orang Quraisy sendiri. Sampai akhirnya Mekah ditaklukkan yang namanya Fathu Makkah. Yang namanya Fathu Makkah itu. Nah, yang ingin disampaikan oleh musannif di sini, pengarang di sini, Nabi demikian cool, santai, begitu juga nggak bergejolak, santai aja Nabi. Enggak, ya udah kita pulang. Kita pulang. Pokoknya kita turutin aja. Sungguh saat ini orang-orang Quraisy benar-benar tidak memberikan lampu hijau lah untuk sebuah persaudaraan. Dan ini nih ontaku, kata Nabi. Innama habasa hadhihin naqah habisul fil. Ini onta saya ini tidak lain dan tidak bukan yang menghalangi onta saya buat masuk ke Masjidil Haram,
Ini adalah yang menghalangi gajah saat itu untuk masuk ke Masjidil Haram. Dulu pasukan bergajah saat itu menjelang kelahiran Nabi Muhammad, itu Raja Abraha udah nafsu banget pengen ngancurin Ka'bah. Cuma ini gajah nggak ada yang mau ke sana, nggak ada yang mau ke Mekah. Entah gimana oleh Allah dihalangin supaya ini gajah walaupun dipaksa masuk ke arah Mekah, tetap dia balik lagi. Kalau nggak balik dia diem, ngedekem. Buruk di situ burukin naqah itu duduk atau ngedekemnya onta itu. Sama persis seperti gajah tentara Abraha yang nggak mau masuk kota Mekah saat itu. Nggak mau, benar-benar nggak mau, udah diem aja, dipaksa juga nggak mau. Sampai akhirnya jalan sendiri. Abraha waktu itu kemudian jalan sendiri dan ya belum sampai tempat udah ada burung, namanya burung ababil. Dihalangi memang gajah-gajah itu untuk masuk. Kata Nabi, yang menghalangi masuknya ontaku, yang membuat ontaku ini duduk dekem di sini aja, nggak mau ke arah Baitul Haram, nggak mau ke arah Mekah, ini adalah apa yang menghalangi gajah saat itu, gajahnya Abraha saat itu. Artinya Nabi pasrah kepada tadbir atau pengelolaan Allah. Allah yang nentuin saat itu memang belum boleh masuk Mekah. Jadi Nabi tidak kemudian memandang atau mengukur kesiapan dan mengukur ambisi atau obsesi para sahabatnya untuk bisa mengalahkan Mekah saat itu. Secara hitung-hitungan udah bisa mungkin, tapi Nabi tidak mengukur itu dan Nabi tidak memandang itu. Yang dipandang apa? Yang dipandang bagaimana Allah mengelola, bagaimana Allah mentadbir atau menetapkan saat itu memang belum masuk Mekah. Belum saat ini. Ini onta saya memang dihalangi oleh satu yang sama, yaitu yang menghalangi gajah saat itu buat masuk kota Mekah. Nggak bagus kalau kita jalan sekarang. Akhirnya Nabi pasrah kepada pengelolaan atau pengaturan Allah untuk menundukkan kota Mekah untuk umroh saat itu. Nah betul, ternyata beberapa waktu kemudian belum sampai 10 tahun perjanjian itu kemudian dirusak dan Nabi masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman. Kata Allah dalam Al-Quran, kalian akan masuk Baitul Haram, akan masuk kota haram, aminina muhalliqina ru'usakum, dalam keadaan aman dan dalam keadaan mencukur rambut. Artinya aman, mencukur rambut, masuk ke sana bisa umroh tanpa perlawanan. Ini beberapa bulan kemudian, nggak sampai setahun, beberapa bulan kemudian turun surat Al-Fatihah itu bahwa kalian akan masuk ke sana dalam keadaan aman dan tanpa perlawanan. Terjadilah itu yang namanya Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekah tanpa perlawanan. Memang sudah Allah tentukan, sudah Allah tetapkan bahwa bukan tahun itu untuk umroh, tapi nanti sudah Allah. Demikian juga kita benar-benar memandang, seharusnya kita benar-benar melihat bahwa apa yang sudah Allah tetapkan sekarang, apa yang sudah Allah tentukan sekarang, itulah yang terbaik buat kita. Mulai dari tawakal. Tawakal itu thiqatul qalbi bil wakil haqqi ta'ala haitsu yaskunu anil ittirabi inda ta'adzuril asbab. Tawakal itu tenangnya hati kita kepada yang paling layak dijadikan wakil atau yang paling layak dijadikan tempat untuk pasrah, yaitu Allah. Sekira dengan tanda hati kita tenang, hati kita tidak kaget atau tidak gelisah ketika tidak ada sebab untuk mendatangkan sesuatu. Nggak ada sebab buat mendatangkan hujan sebagai seorang petani, hujan nggak turun-turun, tenang aja hati, tenang. Namanya tawakal, karena sudah pasti Allah Al-Wakil, Allah yang sudah kita pasrahi itu pasti menentukan yang baik. Tenang aja pokoknya, nggak ada sebab. Misalnya kerja juga begini-gini aja, jalanin aja, meskipun sebabnya itu kalau dipikir secara akal sangat sulit, tapi tenang karena Allah Al-Wakil. Ini maksud dari hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah itu yang zat yang paling layak dan paling pantas dipasrahi semua urusan kita, bukan ukuran kita.
Tawakal namanya. Para nabi bukan hanya tawakal, tafwid. Tafwid. Mungkin tawakal masih mengukur sebab, masih mengukur faktor-faktor yang mendatangkan kemenangan atau faktor yang mendatangkan rezeki misalnya. Masih diukur orang-orang tawakal. Masih mengukur ada nafkah atau ada pekerjaan, diukur tuh. Walaupun hati tenang tapi dia masih lihat itu. Tapi para nabi udah nggak ngukur itu. Para nabi itu sudah tidak tahu bedanya antara suatu yang umumnya terjadi dengan yang tidak umum atau yang khariqul ada. Mujizat-mujizat itu oleh para nabi dengan hal-hal biasa ya sama, semuanya sama. Jadi kalau ditanya misalnya, biasanya ayam keluarnya dari mana? Ayam biasanya netes dari mana? Dari telur ya, dari telur. Terus kalau ditanya misalnya sama para nabi, bisa nggak ayam keluar dari handphone? Bisa. Udah nggak ada bedanya, karena saking tafwid atau saking menyerahkan semuanya kepada Allah, dan itu sebenarnya sangat logis, sangat rasional. Kita kan ngelihat ayam keluar dari telur, itu hukum kebiasaan aja. Biasanya ayam, maka akal menghukumi bahwa itu biasanya ayam keluar dari telur. Akal akan menangkap sesuatu yang terjadi berulang-ulang secara sering, maka dihukumi atau maka diputuskan itu sebagai sesuatu yang biasa, biasanya. Tapi ada sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaan, itu bisa terjadi. Nah, Nabi antara sesuatu yang biasa dengan yang luar biasa, biasa-biasa aja, karena itu semua ada di bawah kekuasaan Allah. Itu namanya tafwid, udah nggak menimbang-nimbang sebab. Nabi Ibrahim waktu dibakar Raja Namrud itu bukan hanya tawakal, tapi udah tafwid, udah benar-benar terserah Allah. Dia udah nggak ada hukum yang namanya api itu panas, udah nggak dipikirin. Karena menurut Nabi Ibrahim sama aja, api itu panas bisa, nggak panas juga bisa, dan itu semuanya biasa karena di bawah kudrah Allah. Kalau kita kan enggak, orang tawakal, kita orang tawakal semua ya, amin. Minimal tawakal dulu lah. Orang tawakal masih ngukur, ya api itu panas, masih ngukur panas. Tapi kita tenang aja, bawaannya tenang. Tapi tetap ngukur bahwa api itu panas. Kalau tafwid udah nggak ngukur itu, namanya tafwid, lebih tinggi dibanding tawakal. Udah nggak ngukur lagi hukum-hukum alam atau sunnatullah yang sifatnya itu berulang, kebiasaan, udah nggak dihitung dan nggak dilihat. Pokoknya yang dilihat hanya Allah aja. Itu yang namanya tafwid, pasrah kepada pengelolaan Allah tanpa menghitung-hitung. Jadi yang dilihat benar-benar Allah, Allah dan Allah saja. Pada peristiwa Hudaybiyah ini, dia Nabi memasrahkan semuanya kepada pengelolaan Allah, ketentuan Allah, kapan Allah akan menentukan, akan menetapkan kembali ke Madinah, itu sudah diserahkan kepada Nabi. Dan ini betul kejadian dan nyata, bahwa kemudian beberapa tahun kemudian Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslim tanpa perlawanan, masuk kota Mekah, bisa umroh masuk kota Mekah. Malah orang Mekahnya yang ini. Kalau kemarin yang ngajak lobby itu Nabi, ini yang giliran yang kedua, orang Mekah yang ngajak lobby. Gitu sampai karena dirusak perjanjian, Nabi datang lagi dengan pasukan lengkap, itu mah udah bukan pasukan umroh, udah ada pasukan bersenjata juga. Tapi Nabi bilang kepada Abu Sufyan, nih gimana nih urusannya nih? Ya udah gini aja. Abu Sufyan masuk Islam di situ. Abu Sufyan masuk Islam ketika Fatu Makkah. Sebelumnya pas Bai'atur Ridwan itu belum masuk Islam. Nabi bilang, jadi gimana ya wahai Rasulullah? Ya udah gini, kita mau masuk Mekah, kita mau umroh. Bilang kepada orang Mekah semua, yang berada di Masjidil Haram aman, yang berada di rumahnya masing-masing aman, yang berada di rumah Abu Sufyan aman. Jadi 3 tempat itu. Otomatis Nabi masuk kota Mekah, bersih jalanan, gak ada orang. Yang ada hanya di rumah masing-masing orang-orang itu, orang-orang kafir,
rumah masing-masing. Ada di rumah Abu Sufyan dan ada di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram nggak diapa-apain. Nah di situ Nabi mulai tawaf kudum, tawaf datang, dan mulai dibersihin di situ, dibersihin berhala-berhala. 355 berhalanya, sesuai dengan jumlah hari. Hari kan ada 355 ya. Kalau ini hari Komariah, hari Hijriah. Nah itu dibersihin, yang gede-gede, yang kecil-kecil oleh Nabi semuanya dikeluarin. Di situ maka kemudian Baitullah, Ka'bah kemudian bersih dari berhala. Ini sudah awal kemenangan, namanya Fatu Makkah, dan saat itu orang masuk Islam juga banyak saat itu. Ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu yang dimaksud idza jaa nasrullah wal fath, datang pertolongan Allah dan fath atau penaklukan Makkah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.